Sobat Print Media, Verticalizer. Hari ini sangat istimewa nih, kita berada di kantor Perdana ya, yang berada di Jalan Bulur nomor 89. Karena kantor Perdana ini bersama saya ada Pak Susanto Kolim. Saya panggil Pak Santo aja ya Pak, boleh ya Pak? Ya, dan di sampingnya sangat tidak asing lagi tentu aja bagi teman-teman di dunia digital, Pak Jeffrey. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak Jeffrey. Nah, jadi pada hari ini kebetulan kita ingin minggu depan sudah mau all print gitu ya, sedang euforianya printing saat ini, persiapan semua pada sibuk. Nah, terima kasih banget Pak Santo untuk waktunya. Sebelum kita ke sana, karena Perdana saat ini untuk LFP-nya membawa nama Centuria Pak. Ya. Betul ya, seperti itu. Terus terang yang begitu muncul di benak saya adalah terkait dengan nama Centuria ini. Gitu. Ada cerita di balik itu Pak? Oke. Ya, tentu ceritanya ada. Jadi gini, Centuria itu sebenarnya kami ambil dari merek film Konica. Merek film Konica. Jadi gini, kami itu sebenarnya sudah distributor Konica tuh udah 50-an tahun lebih. Itu dari zaman fotografi istilahnya. Dulu kan fotografi kan ada Konica film. Jadi di sekitar tahun 2000 atau mungkin 99 gitu ya, tahun 99 Konica mengeluarkan film ya, film negatif itu dengan brand, dengan sub brand lah, Centuria. Dari sana. Dari sana mulainya. Jadi Centuria itu dari kata century, yaitu milenium lah, pergantian milenium 99 ke 2000 itu milenium. Nah, jadi century kan, jadi Centuria. Nah, jadi itu film-film Konica pada saat itu namanya Centuria. Oke, dicantumin waktu itu ada Centuria. Iya, jadi di box filmnya Konica itu Konica film Centuria, Konica Centuria film lah, kira-kira gitu. Nah, jadi pada saat Konica menutup divisi fotografinya, ya divisi film, kebetulan nama Centuria itu copyrightnya itu masih punya kami, copyright di Indonesia. Di Indonesia. Nah, jadi kami Centuria itu kami pakai untuk beberapa merek dari produk-produk kami lah, produk-produk dari grup kami, antara lain produk inkjet paper yang roll ada, tapi bukan di Perdana Jati Putra, itu di Perdana Bangun Pusaka. Kemudian ada beberapa produk lain, dan yang sampai sekarang masih pakai itu produk X-ray film. Film X-ray ya, untuk langsung itu ya? Iya, itu masih lama pakai Centuria. Nah, jadi karena merek ini memang sudah copyright Perdana, grup Perdana. Jadi ya kebetulan ada divisi baru LFP. Dan saya rasa mungkin namanya cocok ya dengan produk baru ini. Jadi akhirnya kami putuskan untuk pakai merek Centuria ini. Nama ini memang cantik dan seksi sih gitu. Membawa keriaan gitu. Makanya kenapa dari kemarin kita berpikir ini namanya dapat dari mana nih gitu kan. Nah, selain tadi sampai ke film X-ray, terus kemudian media ya masih pegang oleh Perdana Bangun Pusaka. Saat ini masih berjalan media-media itu. Media di Perdana Bangun Pusaka masih berjalan, termasuk salah satu bisnis yang utama lah di sana. Baru tahu Pak. Iya. Nah, makanya di grup Perdana ini ternyata nanganin media pun sudah cukup lama. Sudah lama. Oke, dan beberapa bahkan di brandingin dengan nama Centuria juga. Kalau yang medianya kebetulan pakai nama Spectra. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Centuria ini sekarang lahir, istilahnya dimunculkan di divisi Latforma. Seperti itu ya. Betul. Nah, terkait dengan bisnis LFP nih, ya kan. Perdana sendiri selama ini kita semua mengetahui bahwa banyak fokus di mesin printer A3 dokumen lah ya, Konica Minolta dalam hal ini. Apa yang menjadi latar belakangnya Pak untuk berani masuk ke dunia persilatannya LFP Pak? Jadi begini,
kami kan memang di dunia digital printing yang A3 kan udah cukup lama. Ini kami nonton istilahnya di mesin production print lah ya, mesin production print. Jadi saya pada saat berkunjung ke tempat customer, saya lihat wah kok ini ada mesin-mesin lain ya seperti last format inilah yang memang kami belum punya. Tapi hampir semua atau bisa dikatakan semua customer yang punya A3 pasti punya mesin last format. Maksudnya produk semua pasti ada. Semua pasti ada sekarang ada. ini. Sekarang ini semua pasti ada atau mungkin saya katakan 95% lah. Pasti ada. Punya pasti ada. Iya. Mungkin kalau bapak misalnya nggak sebutin aja sih mana-mana pasti semua udah ada. Nggak ada yang nggak ada. Kecuali mungkin yang dipakai mesin-mesin production yang dipakai di corporate. Makanya tadi saya bilang 95%. 5%-nya mungkin dipakai di corporate, ada mungkin yang kita ada jual ke koperasi, ke pemerintah ya. Itu ya mungkin nggak ada last format. Tapi yang ke digital printing itu semua ada last format. Nah, begitu saya lihat kemudian saya research tentang last format. Kemudian memang kemarin itu ya terus terang tahun lalu memang saya ada rencana untuk ekspansi portfolio produk inilah. Nah, jadi makanya saya udah mulai research ke last format. Kemudian setelah research ya ini juga saya lihat memang juga demand di pasar masih ada, ya kan. Dengan kata lain kami harus mau memenuhi kebutuhan pasar juga lah. Nah, jadi setelah dari hasil research itu ya kami putuskan untuk ya masuk ke LFP, dunia last format. Dan kebetulan juga kami bertemu dengan expertnya nih, Pak Jeffrey. Ngobrol-ngobrol. Pak Jeffrey ada kasih saya masukan-masukan yang bagus lah ya untuk bagaimana masuk ke last format dan ini. Jadi ya akhirnya akan putuskan untuk masuk ke divisi last format itu dengan bekerja sama dengan bantuan dari Pak Jeffrey lah. Terima kasih Pak, suatu kehormatan buat saya. Nah, 1 tahun berarti mencermati sudah, melakukan research terkait dengan potensi yang ada di last format. Nah, jadi menurut Pak Santo sendiri potensinya seperti apa? Cukup besar di sana? Potensi kalau saya lihat sih besar sekali ya. Karena kan last format kan nggak hanya print banner itu doang, ya kan? Kan ada yang print di baju, macam-macam itulah packaging dan selain sebagainya. Saya lihat tuh kalau di bagian itu secara digital naik terus. Itu dan sebenarnya saya ada data-data research yang saya dapatkan sebenarnya dari sebenarnya Konica Minolta lah mereka yang ada gambaran market digital printing di tiap-tiap negara. Kedepannya seperti apa. Jadi selain di research itu selain ada tentang production print, ada juga last format, ada juga lain-lain. Nah itu memang saya lihat ada kenaikan yang cukup besar. Ada kebutuhan ya. Ya ada kebutuhan. Jadi dengan ada kenaikan itu berarti ada kebutuhan. Nah ini menarik. Nah, sekarang saya akan beralih ke Pak Jeffrey. Selamat Pak untuk divisi barunya ya. Terima kasih Pak. Jadi ternyata istilahnya kan tidak memulai dari nol, Pak. Tidak. Pak Jeffrey sebagai expertnya nih. Nah, ya, divisi LFP ini Pak, kira-kira ke depan istilahnya akan menjadi pembeda kah atau apa berbeda dengan yang selama ini Pak? Istilah dibandingin kita bicara dengan jurus apa nih yang akan Pak Jeffrey jalankan? Oke, terima kasih Pak Rudi, Pak Susanto ya waktunya ya. PT Perdana PT Putra divisi last format ya. Ini kita akan masuk ke segmen yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kita masuk ke segmen middle up. Middle up jadi yang akan middle up ya kan. Ya, kita nggak masuk ke market low end. Ya makanya kalau nanti Bapak lihat mesin-mesin yang kita tampilkan di acara All Print itu sangat berbeda. Ya malah ada 2 mesin yang akan di launching ini yang belum dijual oleh teman-teman di Indonesia. Ya malah eksklusif lah kira. Nah ini yang menarik ya. Jadi memang seperti yang tadi Pak Susanto bilang, market digital printing di Indonesia
masih sangat besar. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ke Bapak ya, masih menarik lah, masih menjanjikan lah ya Pak ya. Dan saya optimis ya, sampai 10-15 tahun ke depan ini masih terus grow ya. Ya, makanya kita akan masuk ke sini. Ya, PT Perdana ini memang sudah menyiapkan semuanya ya, mulai dari line up produknya, ya timnya apa semua ya, sama visi misinya, strateginya ya kan, activity-nya ya, itu memang sudah kita siapkan Pak. Ya kan, kita siap ya kan untuk meramaikan ya kan bisnis digital printing di Indonesia. Ya, memperbesar industri ini lah. Memperbesar ya kan, dan semakin ramai nih Pak ya. Ya semakin seru ya. Harus. Ya, tapi saya berharap ya, karena kenapa saya tertarik juga ya sekarang ini di Perdana, karena Perdana kan juga sebelumnya punya nama besar. Ya, market leader untuk di mesin dokumen. Ya, baik di Konica maupun di Ricoh ya. Jadi saya yakin ini akan lain ya. Pergerakan ke depannya ya akan semakin kuat, semakin kencang dorongannya ya kan, dan tim ya last format ya kan, PT Perdana, saya optimis ya kan PT Perdana ke depan ya kan, ya itu akan menjadi yang terbaik ya kan, itu harapan saya ya. Dan ya dengan tim orang-orang yang kita punya ya, kita siap untuk bekerja keras. Ya. Nah, jadi sebelum lebih lanjut ke sana, kita bicara tadi marketnya middle up ya, market atas. Karena Perdana sendiri kan sangat spesifik, dalam arti sangat kuat lah ya di dunia dokumen. Apakah nanti akan mendorong mereka nih, walaupun tadi Pak Santo sempat bilang 95% pemain cetak A3 itu sudah punya digitalnya atau last formatnya ya. Nah, apa nanti akan masuk ke situ juga? Ya, pasti Pak. Ya kan, karena sebetulnya marketnya sekarang ini market dokumen ataupun market dinamik digital printing ya, itu terus terang ya ini sama-sama ya, sama LFP-nya ya, seperti yang saya bilang kemarin ya, ini seperti mesin A3. Orang kalau mau ngebangun bisnis digital printing ya itu harus mulai, sebetulnya yang ideal harus mulai dari A3 ya. A3 ini adalah nasinya kan saya bilang ya kan, baru dikembangkan dengan untuk melengkapi ya kan di sini dengan last format ya, lauk pauknya ya. Nah, ini baru menjadi suatu perusahaan digital printing yang ya memang yang lengkap ya kan, bisa komplit, bisa melayani customer dengan baik ya kan. Nah, ini sinergi sekali Pak ya, jadi sangat menarik ya kan. Kalau saya kan kerja di sebelumnya kan, saya nggak punya mesin A3 Pak, cuma mainnya di last format aja gitu kan ya, pincang sebetulnya itu Pak. Nah, sekarang ini lengkap kan. Jadi teman-teman digital printing di Indonesia kalau ingin bisnis digital printing ya kan, baik untuk mesin A3 atau last format ya kan, nggak usah cari kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, ada di PT Perdana ya, Jati Putra ya, divisi LV dan juga dokumen ya kan, semua lengkap. Ya. Nah, kembali kepada Pak Santo Pak. Indonesia ini kan luas nih. Ya, untuk last format ini sendiri, gambaran Pak Santo saat ini apakah memang ada berapa banyak cabang yang akan nanti dikembangkan? Tahun ini sih terus terang kami hanya mau menargetkan di Jawa dulu. Jawa. Ya, jadi kami kan mulai dengan pasti Jakarta sebagai headquarter, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Nah, tahun depan baru kami akan ekspansi ke pulau-pulau lain, maksudnya ke daerah-daerah lain. Karena untuk kami mau ekspansi ke sana pun sebenarnya tempat kantor-kantor sebenarnya udah ada. Karena kan kami dengan ada divisi baru kan kami bisa tetap kolaborasi dengan divisi lama, divisi existing. Divisi existing itu udah ada sebenarnya kantor-kantor cabang di tempat lain. Ada berapa cabang saat ini Perdana ya untuk di istilahnya seluruh Indonesia? Kalau mau digabung dengan Perdana Bangun Pusaka, ya kita total cabang yang milik sendiri aja pasti minimal 20-an. 20 kota? 20-an kota ada. Itu dengan tempat kita sendiri lah ya, tempat misalnya kantor kita sendiri. Jadi kalau misalnya antar LFP tahun depan berkembang, itu saya udah ada rencana, memang ada beberapa tempat yang memang gabung dengan cabang yang ada. Mungkin kalau perlu ada yang kita rasa potensi besar ya, kita istilah kantor sendiri gitu. Bukan tempat baru. Ya. Nah, ini dia nih Pak Jeffrey. Dengan infrastruktur sebegitu besar, kita bilang tadi target Pulau Jawa tahun ini Pak, cuma tinggal 2 bulan lagi udah habis Pak. Ya kan? Langsung mulai tahun baru nih kita. Ya, 3 bulan. Artinya infrastruktur yang ada tadi 20 kota ya, 20 cabang.
Nah itu sangat besar potensinya. Nah menurut Pak Jeffrey targetnya seperti apa? Ini tantangannya nggak kecil ini. Waduh, ini memang menarik Pak ya. Mungkin saya bisa tambahin, kalau nggak salah itu cabang yang sudah ada, ya itu ada 25 ya Pak ya. 25 ya. Nah ini akan menambah jauh jangkauan kerja dari tim PT Perdana ya. Karena terus terang kita juga di sini nanti akan kita ini kolaborasi ya. Kolaborasi tim ya kan, itu LFI dengan timnya yang dokumen ya kan, dengan Pak Totong. Sorry. Ya itu Pak ya. Jadi saya optimis ya, jangkauannya semakin luas. Nah, dan itu yang tidak dipunyai oleh teman-teman pemain yang lain. Ya kan, yang lain kan rata-rata cuma punya 8 sampai 10 cabang. Kita 25, mungkin plus nanti cabang dari Last Format Printer sendiri. Yang tahun depan kalau memang ini sesuai rencana kita akan buka 4 cabang lagi. Ya tahun depan itu adalah Bali, Makassar, sama Medan ya, Palembang. Ya jadi memang luar biasa ya kan, dan selalu makanya saya bilang ini luar biasa Perdana Pak. Ya, makanya saya tertarik ya, karena lihat infrastruktur yang begitu sudah kuat, nama besar juga yang sudah sangat baik ya kan, dan semua jaminan itu Pak. Ya. Ya tentunya. Ya. Iya. Nah, dengan infrastruktur yang begitu luas, ya kan banyak daerah, berarti sangat membutuhkan SDM yang cukup banyak ini Pak. Bagaimana mempersiapkan ke depannya Pak? Ya jelas Pak, saya ya untuk divisi Last Format, ya kan? Ya pertama saya ya memang ngebangun tim ini nggak gampang Pak, ya. Tapi kebetulan memang ya jujur aja di dunia ini kan saya udah lama sekali Pak. Ya kalau Bapak lihat sekarang ini pemain digital printing di Printmed 90% masih mantan anak buah saya Pak. Aneka warna juga, jadi gampang sekali sebetulnya untuk milih orang-orang yang untuk disiapkan ini Pak ya. Jadi kita siapkan orang-orang terbaik ya, untuk di sales, untuk di level top management. Ya itu sudah ada ya. Nah, tapi sekarang yang paling penting ada PT Perdana LFI ini, kita sekarang ini kita lagi bangun adalah after service. Itu yang menjadi kekuatan kita ke depan. Ya. Nah ini jadi teman-teman digital printing nggak perlu takut untuk beli mesin sama PT Perdana, karena kita akan jaga mesinnya, ya kan, servisnya. Karena kita jujur aja Pak, ya kita bukan jual mesin kan bukan untuk bukan terakhir, tapi ini baru awal. Ya kan, nah ini kedepannya kan kita ada jual consumable segala macamnya, harus maintain mesin segala macam, pengembangan dan segala macam ya, itu kita memang udah siapkan semua Pak. Jadi orang-orang yang ada di PT Perdana Jatiputra Divisi LFI ini ya orang-orang yang punya dedikasi ya kan, punya semangat kerja yang tinggi, dan saya harapkan ini bisa banyak membantu untuk perkembangan kita ke depan. Luar biasa. Nah kembali pada Pak Santo Mas, ekspektasinya nih Pak, jadi harapannya ke depan LFI ini seperti apa dalam gambaran Pak Santo? Maksudnya dari secara produk atau dari segi kita bicara bisnisnya Pak. Ya. Ya paling tidak kan pasti berharap ada grow-nya lah ya, dari Perdana yang sudah ada nih dengan Jatiputra dengan dokumennya, dan tentu dengan adanya LFP. Ya. Jadi harapan kami, sebenarnya saya juga udah pernah bicara dengan Pak Jeffrey ya, proyeksi istilahnya ya omset lah ya, ke depan bagaimana, 2 tahun lagi bagaimana. Target kami sih sebenarnya cukup agresif ya, cukup agresif. Kami harap sih paling tidak dalam 2 tahun ya, 2,5 tahun lah ya, paling tidak bisnis LFP sudah bisa hampir sama lah dengan bisnis A3 yang Konica Minolta. Kita hanya Konica Minolta. Ya itu targetnya kira-kira di 2,5 tahun. Kenapa? Depan nih, harus ya maksud saya kenapa 2,5 tahun? Karena kita mulai titik nolnya itu mulai dari 2-3 bulan lalu, jadi artinya akhir tahun 2026. 2025, 26 ya. Ya betul. Itu harus ya kira-kira ini hampir sama atau sama dengan yang sekarang. Dengan yang A3. Antum yang disamakan dengan yang apa yang selama ini ya dengan kata lain jadi kalau mudah-mudahan ini bisa berhasil, berarti dengan kata lain 2,5 tahun dari sekarang
harus bisa 2 kalinya. Karena kan sama Ada 1 gurunya. plus 1. Betul. Itu jadi 2 kalinya dari omset sekarang. Ekspektasinya nggak kecil nih Pak Jeffrey. Lah. Ya, tapi terus terang saya semakin confident karena apa? Owner dalam hal ini ya Pak Susanto ya, owner dan melangkap direksi ya, luar biasa ya kan, ya punya visi misinya ya, supportnya juga. Saya yakin dengan support yang diberikan sama Pak Susanto, saya yakin divisi Last Format bisa memenuhi harapan, ya bisa memenuhi harapan dari Pak Susanto ya kan, dan saya optimis itu Pak. Oke. Ya kan. Nah, menyambut All Print Pak Jeffrey. Ya. Paling tidak targetnya seperti apa Pak? Target kita nggak muluk-muluk Pak, ya kan, pendatang baru, ya kan, pendatang baru, tapi juga nggak baru nih Pak, ya kan, nah, ya kan, pendatang baru, tapi sekarang ini jadi rame nih Pak nih, pendatang baru yang lagi mau apa nih akan dilakukan oleh PT Perdana Jatiputra divisi LFV nih, ya kan, ya. Jadi target saya sih di Allprint ini, ya kita bisa mencapai 35 unit mesin, ya yang kita bisa jual ya, dengan mesin-mesin terbaik kita. Ya kan, nah, itu ya yang kita bisa harapkan start ya. Ya, kembali lagi saya nambahin ya, apa yang tadi Pak Susanto bilang 2,5 tahun ke depan, insya Allah ya kan, insya Allah saya bisa capai Pak ya kan, ya karena kita lagi berjuang sekarang untuk proyek itu ya, ya bisa, saya rasa bisa kita capai ya, karena memang jalannya sudah enak Pak, ya kan? Infrastruktur sudah ada Pak. Oke, nah itu dia Pak, ya infrastruktur dan kapitalnya juga cukup, ya kan? Saya punya tim, saya punya strategi. Kalau kapitalnya nggak cukup juga saya susah, ya kan? Dan sekarang ini ya Pak Susanto punya kapital banyak, ya kan? Atau punya modal banyak, nggak ada tim juga susah, ya kan? Jadi ini kolaborasi. Tapi saya yakin manajemen dari PT Perdana ya cukup sangat serius ya dalam untuk mengembangkan bisnis Last Format ini, dan tidak main-main Pak, ya kan, memang betul menjadi ya target ya kan, dan ini ya luar biasa memang Pak. Ini Pak Jeffrey ini selama ini kan kita tahu sebagai trendsetter nih Pak. Pameran itu selalu biasanya kan adem ayem paling jauh speaker Pak. Gak ada Pak Jeffrey muncul gong Pak. Nah ke depan di Allprint minimal ada sesuatu yang berbeda Pak? Enggak lah Pak, kita tetap low profile lah, ya kan, kita low profile aja ya. Ya tapi paling tidak akan ada yang ditampilkan berbeda. Ada di sana. pasti Pak, Akan ya ada. kan, tapi karena ada larangan sekarang nggak boleh. Tadinya saya mau pakai ini Pak, Cherry Bell. Wah, sekali ya. Pakai Cherry Bell ya kan. Tapi ada lah Pak ya, tapi kan sekarang udah ada larangan, nggak boleh terlalu berisik sekarang Pak. Tapi yang jelas kita ada. Tapi yang paling penting bukan itu buat saya Pak. Yang paling penting bagaimana ya kan sekarang ini ya kan program yang kita mau laksanakan di acara Allprint supaya kita bisa sukses. Itu acara tujuan kita pameran ini kan jualan Pak, bukan exposure. Ya, bukan bergaya-gaya, betul ya Pak ya? Ya kan, jadi kita juga bukan buang duit, ya kan? Kita bukan bakar duit, kita mau cari duit, ya kan? Intinya adalah ya kita memang jualan, ya makanya kita tampilkan dengan mesin-mesin terbaik, ya kan? Nanti ya bisa dilihat ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Santo Pak, karena terkait Perdana memang kita akan mengenal dengan Konica-nya. Ke depan seperti apa? Apakah akan ada teknologi baru pengembangan di Konica? Di Konica sih ada, tahun depan ada beberapa, ada tipe baru lah, tapi mungkin belum bisa saya sampaikan karena itu baru kami akan launching di tahun depan, ada mesin production tipe baru. Oh gitu, di pertengahan awal atau di akhir? Pertengahan 2025 nanti? Pertengahan 2025 akan ada launching produk dari Konica. Ya. Kemudian kalau dari divisi industrial, kan Konica juga ada divisi industrial, juga ada produk-produk baru sebenarnya udah di launching di Jepang kemarin. Oh, ya. Dan siap datang ke Indonesia berarti? Iya siap. Jadi antara lain nggak usah jauh-jauh sebenarnya, ntar bulan depan untuk divisi Konica ada produk yang Accuracy itu adalah produk yang digital foiling sama varnish.
Ya sebenarnya kami udah pasang di beberapa customer di sini. Cuman sebenarnya itu produk baru. Malah kami udah pasang duluan. Dan demo unit kita telah datang. Demo unit kita bulan depan datang. Launching aja belum udah pasang. Iya. Demo unit nanti bulan depan di Oktober akhir atau November awal akan masuk ke showroom. Nanti akan diperkenalkan di sini. Iya, akan diperkenalkan. Luar biasa Pak, senang saya mendengarnya. Jadi pertumbuhan teknologi bukan cuma dalam format, dokumen pun juga ternyata sangat bergairah di sana. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Santo untuk waktunya, Pak Jeffrey selamat dan sukses untuk kelas formatnya, terutama untuk Pak Jeffrey Pak, semangat Pak untuk all yang dimulai minggu depan. Terima kasih, demikian Sobat Trimedia Verticalizer untuk hari ini, kita ketemu di tema berikutnya. Terima kasih.